Belum sholat di sini. Kuncinya. Turunin bitrate-nya. Nanti tanyanya anak itu. Jadi 70-20 ya? Enggak, turunin di sini kan. Namanya siapa? Mahkamah Konstitusi. Dan kita juga tahu bukan hanya Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, tapi juga ada Menteri BUMN, Erick Thohir, yang diduga juga terlibat dalam bisnis PCR ini. Luar biasa, di saat kita kesulitan justru dua menteri ini diduga bermain bisnis di tengah pandemi. Saya mulanya bertanya-tanya, kenapa urusan pandemi, urusan kesehatan justru yang memimpin dari investasi? Dengan temuan ini baru saya kemudian punya kesimpulan, jangan-jangan pandemi telah dimaknai oleh pejabat dan pengusaha sebagai ladang investasi. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah bersama Bang Egy Sujana, Dr. Egy Sujana, Mastal SH MSI. Beliau adalah Ketua Umum TPUA. Apa kabar, Bang? Sehat selalu? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau nanti akan menyampaikan pandangannya berkaitan tentang adanya hiruk-pikuk ya, bisnis PCR yang dilakukan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Erick Thohir. Dan sebelah kanan juga ada Engkong Mahmud, kami biasa memanggil angker beliau. Beliau juga dari TPUA. Assalamualaikum, Kong. Waalaikumsalam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beliau juga nanti akan menyampaikan perspektif dan pendapatnya terkait bisnis PCR yang bikin kita luar biasa sakit hati. Terus terang sakit hati. Dan itu semuanya dirasakan oleh rakyat. Dan di sebelah kanan ujung ada Ustadz Irwan Saifullah. Beliau adalah penasihat KPAU. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan sesuai janji kami di sebelah kiri saya, siapa lagi? Dengan pandangan saja saudara-saudara sudah tahu. Dia adalah Gus Dur. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Jauh-jauh dari Malang. Jauh-jauh dari Malang nih, Gus ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Dan kemudian di sebelah kanan juga anggota KPAU dan juga ada Ustadz Rosid juga bagian dari KPAU yang akan press conference hari ini. Sebagai kerangka awal, kita ingin pandangan-pandangan dari Bang Egy Sujana Mastal. Sebelum nanti dalam rangkaian acara kita akan membacakan pernyataan bersama tentang masalah urgen ini. Tentang masalah yang menyakitkan 270 juta penduduk. Kenapa? Sampai hari ini paling tidak lebih dari 4 juta terinfeksi COVID-19 dan lebih dari 140.000 orang meninggal karena COVID-19, dan nyaris ya sampai hari ini tidak ada ucapan bela sungkawa dari pejabat penyelenggara negara termasuk pimpinannya yakni Presiden Jokowi tentang banyaknya rakyat yang meninggal karena pandemi COVID-19. Dan yang lebih menyakitkan ternyata diduga demi justru jadi ajang investasi bancakan dana-dana anggaran negara. Oke, pertama kepada Bang Egy Sujana Mastal, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konstruk berpikir saya didasari pendekatan filosofis, kemudian historis, sosiologi. Akhirnya psikologis kita sebagai bangsa yang punya suasana rohani, lebih menyebut suasana kebangsaan. 5 item itu diakumulasi menjadi satu berpikir secara objektif, pragmatis, toleran, jujur, benar. Secara objektif ini telah terjadi dalam perspektif hukum pidana. Ciri khas dari hukum pidana adalah telah selesai dilakukan. Beda kalau dengan dalam konteks pidana, apa yang telah selesai dilakukan? Apa yang disebut dari Adinda Ahmad bahwa sangat menyakitkan, bro. Apa yang menyakitkannya? PCR Ya, PCR. Nah, ini pejabat cari rupiah. Oh, Masya Allah. Pejabat cari rupiah. Pejabat cari rupiah ini. Karena yang melakukan pejabat penyelenggara negara. Yang mana secara filosofis bangsa kita punya aturan main, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, tidak boleh berbisnis pemerintah dengan rakyatnya. Tidak boleh, bagaimana kok rakyatnya dipaksa ini kondisinya untuk berbisnis dengan pejabat cari rupiah tadi. Nah, pejabatnya khusus lagi LBP,
Luhut butuh pulus. Jadi LBP Luhut butuh pulus. pulus, bukan fulus, pulus. Itu fakta yang ada. Saya sih nggak punya harapan kepada semuanya kecuali hanya kepada Allah. Akan mereka semua. Ya Allah. Binasakan mereka semua ya Allah. Amin. Hancurkan rumah tangganya ya Allah. Amin. Cabut keberkahan rumah tangganya ya Allah. Amin. Cabut kesehatannya ya Allah. Amin. Cabut jabatannya ya Allah. Itu harapan saya. Nggak ada lagi sudah. Ya, saya dilaporkan sekarang, besok dijemput. Kayak teroris ditangkap tengah malam. Padahal ya nggak terbukti. Coba kemarin saya bikin podcast, ini saya singkat aja, agak melebar aja. Apa Mas Ahmad pasal yang dituduh? 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, pencemaran dan juga mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar Suku, agama, ras dan antar golongan. Coba nih, semua kamera ini tunjukkan ke saya. Suku mana yang berantem, apalagi soal tumpah. Mana ada nggak suku Madura, Ambon, Dayak berantem gara-gara konten saya? Gara-gara saya, mana? Tidak ada. Sekarang di rekening saya ada uang 50 juta itu. Kalau ada ambil semua sudah nggak apa-apa. Nah, kalau kurang Bang Egi nanti. Ada nggak suku yang berantem, agama yang berantem gara-gara konten Gus Nur? Nggak ada. Nah tapi ditangkap, ditahan. Walaupun yang laporkan juga nggak datang. Nah sekarang ini yang jelas-jelas ngacau bangsa, yang mecah belah anak bangsa ini kan, mana diraba, dipeluk, dicium, bahkan dibuka bajunya, asal suka sama suka, nggak apa-apa. Nah ini kan ngacau, tangkap, copot. Mestinya. Ya, Kok masih berharap lagi? Oh iya ya. Nggak, saya belum selesai ngomongnya, masih koma ya. Saya nggak berharap karena terlibat. Jadi saya nggak usah panjang-panjang karena saya juga nggak punya harapan lagi di sini nih, saya nggak punya harapan ya. Jadi harapannya hanya kepada langit, ya Allah segera hancurkan sehancur-hancurnya. Amin. Siapapun yang makar, siapapun yang menyakiti rakyat, mengkhianati rakyat ini ya Allah. Insya Allah begitu Mas Ahmad. Baik, terima kasih Gus. Takbir. Allah Akbar. Selanjutnya kepada rekan saya, rekan sejawat advokat Mahmud SHMH, atau kami biasa memanggilnya dengan panggilan akrab Engkong Mahmud. Kepada beliau kami persilakan. Monggo. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang aja kami dari TPUA tergelitik sekali, bahkan agak gusar gitu ya, terkait adanya papa cari rupiah atau pemimpin cari rupiah Atau pejabat cari rupiah. Kita sangat jelas sekali diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 27 Ayat 2 sangat jelas sekali bahwa memang pejabat itu tidak akan dipidana nih. Bahaya sekali. Padahal kami sudah lakukan uji materi di MK dan dikalahkan kita, ditolak. Ini sangat prihatin dan pada akhirnya ini sangat nyata bahwa undang-undang itu sudah melanggar daripada apa yang dilakukan oleh Lawrence Friedman, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Kita lihat substansi hukumnya itu tidak menyentuh ya berkaitan dengan sosiologi, fisiologi, dan yuridis. Masa orang korupsi tidak dipidana? Gila. Dan ini kenyataan loh. Orang korupsi tidak bisa dipidana di undang-undang tersebut karena pejabat. Ya, sangat prihatin. Jadi kami dari TPUA ini jadi pesimis ya. Hukum ini apa yang disampaikan oleh Gus Nur tadi, kita cuma berharap pada Allah aja. Semoga mereka diberikan azab. Ya, kenyataan kami sudah melakukan gugatan perbuatan melawatan hukum, baik itu perkara pasal perkara 265 maupun 266 itu dikalahkan. Ya, yang satu tidak dibacakan di muka persidangan, yang satu kita tidak hadir walk out, tetap dibacakan. Ini terus terang aja kita sangat prihatin. Kami berharap kalau Pak Presiden ini masih
benar-benar mau dipercaya oleh rakyat, tolong pecat yang namanya LDP maupun Erick Thohir. Tidak ada ampun dan harus dipidana, masuk kategori tipikor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih berharap kepada presiden. Baik. Ketentuan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Memang di sana ada satu pasal yang kalau ada pejabat penyelenggara negara melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara, yang memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi, bisa dipidana. Tapi pasal ini memang tadi benar, jadi tidak bisa diberlakukan karena ada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang sebelumnya adalah Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Walaupun terakhir sudah ada putusan MK, tetap saja putusan ini tidak menjangkau tindakan yang sudah terjadi karena tidak bisa retroaktif, kan, non retroaktif. Artinya apa? Pesta bisnis di tengah pandemi ini, mereka yang garong uang rakyat bebas merdeka. Bancakan ini. Saya jadi curiga sebelumnya. Jangan-jangan MK itu ditelepon oleh orang yang bancakan. Jangan vonis dulu sebelum kami selesai pestanya. Begitu pesta selesai, baru dikeluarkan putusan. Putusan itu tidak bisa berlaku surut, sehingga mereka sudah aman. Nah, ini yang berbahaya sekali. Diduga MK terima juga dong. Nah, kalau dugaan kita boleh menduga, apalagi hukum kita sekarang hari ini siapa yang bisa menjamin hukum itu adil, objektif, objektif ya, objektif, sistematis, toleran, jujur dan adil. Tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Karena itu kita ingin perspektif ulama. Hari ini di tengah kita ada Ustadz Iron Saifullah. Saya ingin pandangan ulama sebenarnya bagaimana sih pejabat penyelenggara negara. Boleh tidak pejabat itu berbisnis dengan rakyatnya ini, Ustadz? Karena sekarang ini semua jadi cari kesempatan, haji mumpung. Rakyat menderita, lagi sakit, malah dikerjain. Haji mumpung cari duit gede. Dan ini 10 triliun loh menurut hitungan ICW. Dan kalau keseluruhan anggaran pandemi ini 1000 triliunan. Dan gara-gara pandemi ini, negara boleh melakukan penganggaran secara defisit melebihi 3%. Padahal di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, maksimum defisit terhadap APBN itu hanya 3% terhadap PDB, produk domestik bruto. Tapi hari ini sudah sampai 5 bahkan 6%. Sehingga kita banyak utang. Utang terakhir 6.700 triliun yang kata Sri Mulyani tidak apa-apa asal rakyat bayar pajak. Kan logikanya lucu. Kalau rakyat sudah bayar pajak, harusnya nggak boleh utang. Kalau rakyat nggak bayar pajak, baru silakan utang. Ini rakyat sudah bayar pajak, tetap utang juga. Bagaimana ini logikanya? Kok kita yang disuruh bayar utang, sementara yang utang siapa? Yang menikmati siapa? Kalau dia mengatakan kan dapat pembangunan, pembangunan itu kan dari bayar pajak kita, bukan dari utang. Sementara utang siapa yang menikmati utang gede tadi? Terakhir, kita tahu Erick Thohir juga akan mengalokasikan anggaran dari negara melalui penyertaan modal negara untuk BUMN yang di rezim Jokowi ini rusak semua. Dan terakhir kereta cepat dikeluarkannya Perpres nomor 93 tahun 2021 yang mengubah ketentuan Perpres nomor 107 2015 yang artinya, yang akhirnya negara tombok terhadap proyek kereta cepat yang tadinya hanya 6 miliar US dollar naik menjadi 8 miliar US dollar. Yang tadinya janji tidak akan pakai APBN, janji tidak akan pakai duit rakyat, akhirnya janji itu diingkari. Tambah satu lagi ya kebohongan ya. Kebohongannya tadi kereta cepat tadinya nggak pakai duit negara, pakai duit negara. Tapi ya bagaimana kita udah dikalahkan nih, Bang? Kan banding ya, masih terus kita ya. Masih. Silakan Ustaz Irwan nih, boleh nggak di pejabat penyelenggara negara berbisnis dengan rakyat? usulannya poros pajajaran. Oh ya, poros pajajaran, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Ya. Jadi sebetulnya ya Bang Egi dan juga Bang Ahmad, Gus Nur juga yang lain, banyak para tokoh ya, dan juga para laskar yang hadir. Sebetulnya negeri ini masih ada jalan, walaupun secercah saja ya. Gitu. Yang pertama, ya kalau presiden ini bertobat, ya menjadi kepala negara ini bertobat, yakni dia ini menggandrungi Khalifah Umar. Masya Allah. Ya, dengan gagah perkasa waktu dia kampanye, subhanallah, pakai udeng gitu ya, pakai jubah. Lah,
kalau dia bertobat, kepala negara ini mencontoh dia Khalifah Umar, sesungguhnya negara ini dalam tempo 3 bulan selesai ini. Ya, seluruh korupsi akan selesai, keadilan akan tegak, kemakmuran akan tumbuh. Ya, maka kalau tidak bertobat, memang wajib mundur ini Bang Niki ya. Sebagaimana tuntutan dari TPUI. Iya betul. Subhanallah. Ya, kenapa demikian? Kejadian yang dialami oleh Pak Jokowi ini juga terjadi pada zaman Khalifah Umar. Ya, subhanallah. Ya. Jadi suatu ketika diduga ini Bang. Ya. Belum terbukti. Diduga Abu Hurairah ini ya melakukan ya menerima hadiah, mungkin juga korupsi, mungkin menerima yang lain gitu. Kenapa? Karena ketika dia menjadi wali, hartanya itu sekian. Setelah menjadi wali, itu naik, gitu ya. Makanya dipanggil oleh Khalifah Umar. Ya, di dalam banyak riwayat, kalau masalah korupsi, kalau masalah suap menyuap atau hadiah, ya disebutkan oleh Rasulullah SAW. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hadayal ummal ghulul. Hadiah untuk para pejabat itu adalah ghulul, khianat. Jadi pengkhianatan. Ya. Jadi Khalifah Umar waktu itu ini Abu Hurairah ini sahabat ini. Ya, banyak meriwayatkan hadis, dia hafal 30 juz. Coba, luar biasa. Terus dituduh pengkhianat. Ya, langsung dipanggil dia. Dipanggil, langsung dihitung harta awalnya berapa, Ya. sisanya disita semuanya. Langsung. Dan dia dicopot, dan dia diadili, dipukul punggungnya oleh Khalifah. Kan belum terbukti. Nah, silakan terbukti berbalik. Kalau tidak setuju silakan. Nah, tapi Abu Hurairah ini subhanallah senang ketika dia dibegitukan. Diadili, dihukum, dia senang karena dia diampuni, dia akan menjadi penguasa yang adil, dia akan menjadi surganya bersama dengan Rasulullah. Karena hukum di dalam Islam tidak hanya mencegah Bang, tapi hukum di dalam Islam itu juga jawabirun, menebus dosa. Jadi kalau Luhut ini legolilo, dia diadili, sebetulnya bisa diampuni dosanya kalau dia masuk Islam, Bang. Nggak kafir deh. Masya Allah. Ya. Nah, jadi sesungguhnya gampang ini, Bang. Yang pertama dicopot langsung, terbukti atau tidak, ya kalau sudah diduga dicopot langsung. Kemudian saat menjadi menteri itu berapa hartanya? Sisanya ambil dulu. Ini sebenarnya. Berarti Yakut yang tadinya 900 juta jadi 11 miliar, sisanya ambil semua. Ambil dulu itu. Menteri apa itu? Agama. Ambil dulu, baru silahkan dia menuntut di pengadilan. Itu hartaku. Karena Abu Hurairah sudah menjelaskan juga kepada Khalifah Umar. Memang aku punya kuda sekian, tapi kudaku ini berkembang biak. Silahkan. Itu langsung diambil. Subhanallah. Gampang sekali. Seluruh pejabat, seluruh cukong, seluruh siapa ini, ya dicek semuanya ini ya, diambil semuanya. Negara kaya atau tidak? Kaya raya insya Allah. Ya. Nah, yang 70% pejabat Indonesia menurut laporan KPK hartanya naik. Itu bagaimana Ustaz? Allah. Iya. Makanya itu tadi Bang Egy menjelaskan itu sebetulnya diambil dulu kemudian diaudit. Diaudit. Jangan audit dulu ya. Jangan repot itu, dia menghilangkan barang bukti. Ambil dulu. Betul ya. Ya. Betul. Baru audit. Audit. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi masih ada peluang bagi Pak Jokowi ini sesungguhnya kalau dia bertobat. Karena dia iklannya itu adalah Khalifah Umar bin Khattab, dia itu menggandrungi Bang. Ya, maka dia jangan pencitraan. Terapkan dia itu karakter dan sosok yang Umar yang jagoan itu ya. Luar biasa. Nah, itu yang pertama Bang. Kalau tidak, maka betul-betul harus mundur. Kenapa? Karena seperti yang dikatakan oleh seluruh pakar hukum, yang namanya korupsi, yang namanya hadiah, yang namanya riswah, itu bisa masuk dalam kategori extraordinary crime. Betul tidak? Betul. Subhanallah. Kalau ini tidak dilakukan, berarti mereka itu selama ini adalah yang paling radikal gitu. Karena telah merusak kekayaan negara. Tidak hanya dia ini sesungguhnya radikal, sesungguhnya mereka yang teroris sebenarnya itu. Ya, karena ini telah
menghancurkan. Ya, mereka itu bisnisnya sumber daya alam. Ini milik rakyat sumber daya alam itu. Telah dikuasai mereka, telah dieksploitasi, telah dirampok. Ini adalah tindakan teroris yang paling kejam sesungguhnya dibanding teroris yang membunuh. Karena ini bisa memiskinkan dan bisa membunuh. Banyak saudara-saudara kita tidak mampu, dia bunuh diri. Banyak saudara kita tidak mampu berobat kemudian mati. Berapa orang yang mati dibanding yang teroris membunuh 1-2 orang, ya. Nah, itu makanya luar biasa. Maka kita sekarang ini baru mengetahui kenapa ulama-ulama ya seperti Habib Rizik bin Syihab, ya, Habib Bahar, Gus Nur, ya, tokoh-tokoh kami dan yang lain sebagainya ditangkapi. Kita baru sekarang ini terbongkar dengan nyata, ya. Kenapa? Agar mereka tidak kritis. Karena korupsi, suap menyuap dan eksploitasi kepada kekayaan alam ini sudah sangat luar biasa, tidak bisa ditutupi lagi, ya. Nah, maka agar tidak kritis, nah mereka ini dipenjara atau ditangkap, atau kalau tidak mereka disuap sehingga menjadi kelompok ya pendukung mereka. Nah, ini maka ini tidak bisa kemudian dihentikan, ya. Yakni bertobat tadi itu menerapkan atau mengambil hukum yang dilakukan oleh Khalifah Umar atau Pak Jokowi ini mundur. Yang terakhir tentu tidak hanya kami ya yang sekarang ini berkumpul menjadi poros Pajajaran. Amin. Yang terdiri dari TPUA, yang terdiri juga dari KPAU, terdiri dari Laskar dan juga ormas-ormas yang lain nanti insya Allah berkumpul dan tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran sebagaimana juga yang diserukan oleh Pak Mahfud itu ya. Dia mengatakan 86% pilgub dan pilkada atau juga pilpres itu dibaliknya itu adalah cukong-cukong. Maka rakyat ini harus bangkit untuk bersuara keras menuntut keadilan dan melawan korupsi. Amin. Ini omongannya Pak Mahfud jadi Bang. Bisa dipegang nggak? Ya. Nah, makanya dalam hal ini poros Pajajaran ya mengambil satu ya peran yang sangat penting. Maka tolong ya Bapak Kapolri, apalagi juga yang baru ini adalah Panglima, ya, tidak boleh mengawas-ngawasi kita, ya, apalagi menangkap kita. Justru melindungi kita dan mendukung kita, ya, untuk membongkar dan melaporkan dan mengadili. Insya Allah Indonesia, ya, akan menjadi hebat, ya, sebagaimana yang diharapkan. Ya, insya Allah juga menjadi macan Asia. Kalau pemimpinnya betul-betul adalah Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut, pertanyaan saya belum terjawab. Boleh enggak berbisnis ini pejabat kepada rakyatnya? Enggak boleh. Dia itu pejabat itu sejak awal adalah khadimatul ummah. Melayani rakyat. Melayani rakyat. Ri'ayatus su'unil ummah. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Gitu ya. Sehingga tidak bisa dipisahkan nanti. Kalau kepala negara di dalam Islam itu malah tidak digaji. Dia hanya dipenuhi kebutuhannya sebagaimana sebelum dia menjadi kepala negara. Kepala negara. Misalnya Bang Egy menjadi kepala negara. Seringkali saya lihat dia makan di warung Padang. Nanti tidak boleh dia pindah kepada Starbucks. Gitu. Harus ukurannya adalah warung Padang. Untung saya sebenarnya restoran Jepang. Ya. Jadi dipenuhi, tidak dibayar. Kalau pejabat itu hanya digaji sesuai itu, tidak boleh ada bisnis. Oh begitu ya? Karena dia tidak bisa dipisahkan. Makanya kalau ingin bisnis jangan jadi pejabat. Ada konflik kepentingan berarti pasti. Iya ya? pastilah. Itu. Nah sekarang ini justru negara kita ini adalah perselingkuhan antara birokrat dengan politisi ini sekarang ini, ya, membuat undang-undang hukum-hukum yang kemudian ya untuk memperkaya asing-asing dan para pejabat. Tapi pertanyaan Ustaz, LBP mengaku berbisnis tapi tidak cari untung. Masuk akal nggak? Ya tidak pernah masuk akal. Satu namanya saja PT. Gitu. Iya. Masa PT cari rugi? Nah, kalau dia itu seharusnya omongannya bukan begitu, Bang. Gimana? Dia undang langsung KPK. Dia undang Dokter ya Egy Sujana.
lembaga-lembaga independen sekarang silakan diaudit. Nah, gitu. Baru kalau ngomong saya nggak cari untung, wah itu tambah bisa dugaan bohong oleh rakyat, itu blunder itu Pak. Iya. Terima kasih Ustaz Irwan. Sekedar informasi, kalau tadi dikatakan kalau pejabat itu hartanya naik, harusnya sita dulu baru silahkan dibuktikan begitu ya. Iya. Nah untuk LBP ini selama pandemi hartanya itu naik gede sekali ya. Kekayaannya bertambah 67 miliar 747 juta 603.283 rupiah. Itu siapa tuh? Ini Luhut Binsar Panjaitan selama pandemi naik segitu. Jadi totalnya dia punya duit 244 miliar 19 juta 517.000 rupiah. Pantesan dia mau capres juga dia. Nggak tahu kalau itu. Yang jelas kekayaannya naik. Di sini ini LKHPN loh, jelas nih. Laporan harta kekayaan penyelenggara negara, bukan kita ngarang-ngarang gitu loh. Nah, patut diduga ya ada orang yang berinvestasi di tengah pandemi. Benar dong, kalau yang mimpin pandemi itu menteri investasi, bukan menteri kesehatan, karena ini urusan investasi, Bos. PPKM ya? Ya, apa PPKM itu? Pergerakan pembatasan kegiatan masyarakat. Bukan. Apa ya? Pokok-pokok KM ya. Kue membagi ya. Apalah susah ya ngepasnya. Intinya begini, ini patut ada dugaan korupsi. Kenapa? Karena selama pandemi ternyata harta kekayaan Luhut Binsar Panjaitan naik pesat. Termasuk tadi Yakut Khalil Kumas. Erick nggak ada di sini. Yang jelas Luhut, Erick tidak disebutkan. Menteri Agama ada. Menteri Agama tadinya cuma 900 juta perak. Naik menjadi 11 miliaran. Uang dia? Iya, kekayaan dia. Dia ngebatalin pergi haji aja 21 miliar. Nah, mungkin dapat fee dari situ, Bang. Oke, selanjutnya ada lagi dari siapa? Cukup. Nah, saya minta cukup. Sekarang dari kawan-kawan, kalau ada pertanyaan silakan. Nanti Bang Egi jawab. Ayo, ada pertanyaan? Dari para wartawan. Tanya, ini mumpung saya mau jawab ini. Saya aja yang nanya. Silakan tanya Bang Egi. Ya, saya dari Mimbartub mau nanya, Prof. Ya. Lalu setelah ada dugaan ini terhadap orang-orang yang tadi disebutkan, apa langkah selanjutnya dari KPAU dan TPUA? Apakah ada langkah lanjutan setelah ini? Mungkin satu itu dulu. Ya, silakan. Siapa yang jawab? Apa? Ya. Langkah berikutnya Poros Pajajaran kan. Iya, poros Pajajaran. Iya, kita tegakkan ya. Kita tegakkan. Kita tadi sudah saya ungkap. Pertama, pendekatan hukum, yaitu KPK adili. Apakah nanti kita teknisnya audiensi poros Pajajaran ini ke KPK untuk mendesak, itu soal teknis. Tapi secara komprehensif ini sudah harus bergerak KPK-nya, karena ini bukan delik aduan, ya harus segera. Yang kedua, pendekatan politik, yaitu Jokowi terpaksa nih kita Pak Gusno, jadi masih berharap karena mekanisme hukumnya begitu, mekanisme hukumnya demikian. Jadi oleh karena itu kita untuk supaya jelas dalam perspektif langkah-langkah politik, Anda bertanggung jawab ini semua karena Anda adalah presiden. Copot dua orang ini dan menteri-menteri pendidikan juga yang jelas-jelas melecehkan agama itu, karena membolehkan kalau ada persetujuan itu berarti konfirmasi agama nggak penting lagi. Yang penting itu kesepakatan antara laki dan wanita itu kan kurang ajar, itu sangat bertentangan dengan hukum Islam. Ini yang begini-begini dicopot. Nah, saya heran Jokowi kok selalu senengnya angkat yang begini-begini itu. Berarti kan karena dia pemimpinnya, berarti memang cara berpikir Jokowi ini cara berpikir yang untuk memecah belah bangsanya. Sehingga kita nggak kuat, kita lemah, dia sendiri yang kuat. Nah itu logika komunis menurut saya. Maka oleh karena itu jelas langkah kita dua itu saya dulu, hukum dan politik. Ada lagi? Silakan. Itu Mimbartub, ESM mana ada yang lain nih? Oke, Bang Anu tadi mau menyampaikan? Ya, sebelum tadi kan konstitusi ya, hukum dan seterusnya. Saya lagi nyari dalil halal nyantet, Bang. Kalau saya temukan dalil halal itu untuk disantet, nah kita cari dukun santet, Bang. Kalau kembangan santet itu upaya kita melawan kekuasaan yang kita nggak sanggup, kan dengan doa.
Itu coba surat Yunus ayat 88. Antum lihat kan ulama. Itu ulama, ingat ya surat Yunus 88? Tahu? Gimana, Pak? Nah ini Irfan nih hafal Quran. Coba. Ayo terus. Tulisan Bang. Ya intinya Bang, gimana Bang intinya? Ya intinya di situ jelas-jelas Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk minta dibinasakan Firaun. Tadi Anda udah ngomong, depan itu Anda udah ngikutin Nabi Musa. Nah, tinggal prakteknya gimana? Kalau Nabi Musa kan eksplisit, there is no way back, there is no way out. Di tengah apa mau masuk ke laut itu, diketukan tongkatnya terbelah. Sekarang tongkat Nabi Musa itu apa?